Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat masjid, kembali lagi di Ngolok season 7. Oke. Sahabat masjid, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat masjid, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Artinya sekitar 2 minggu lagi kita akan menuju ke hari Idul Fitri ya. Oke. Sahabat masjid, pada sore hari ini saya Widya Aditya Permana sudah bersama dengan pemateri kita hari ini, Pak Aris Iskandar, yang akan memaparkan materi tentang pemuda yang berkualitas ya. Mungkin Pak Aris bisa langsung disampaikan ke sahabat masjid. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kenikmatan yang tak terhingga kepada kita, terutama nikmat sehat. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah selalu kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat masjid rahimakumullah, bagaimana untuk puasanya? Alhamdulillah lancar ya, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan full ya sampai ke pertengahan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya ayah. Amin. Kesehatan, keberkahan, kemudian keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah puasa. Sahabat masjid, pada sore hari ini saya dipercaya untuk membawakan suatu sharing season, mungkin saya sebutnya ya, bukan materi. Untuk sore hari ini saya dipercaya untuk membawakan suatu materi tentang pemuda yang berkualitas ya. Tentunya kalau kita berbicara tentang materi pemuda, ini sangat menarik. Betul. Soalnya apa? Soalnya ini adalah materi yang sangat berhubungan erat dengan pemuda masa kini gitu. Tentunya sahabat masjid, dalam mewujudkan pemuda yang berkualitas itu tidak mudah ya. Pasti banyak proses yang perlu ditempuh oleh sahabat masjid di rumah. Karena kenapa? Karena pemuda saat ini, khususnya pemuda yang ada di Indonesia, mungkin Adit bisa lihat sendiri ya bagaimana kondisinya ya, sangat memprihatinkan ya. Karena banyak mungkin dengan judi online ya, kemudian seks bebas, tawuran, dan yang lain-lain. Ini sangat ironi gitu. Di negara kita, negara yang mayoritas muslim, tapi ternyata pemudanya sangat ironi gitu, sangat mengkhawatirkan. Nah, inilah perlunya peran-peran kaderisasi, perlunya kita sering mendengarkan sharing season. Untuk apa? Untuk membuka mindset, untuk membuka pemikiran dari pemuda-pemuda kita. Jadi pemuda sekarang itu di Indonesia seringnya scrolling ya, lebih senangnya males-malesan, main game boleh, tapi ya ada porsinya lah, ada waktunya. Jadi jangan sampai hal yang tadinya mungkin tidak menjadi prioritas menjadi prioritas. Ini yang salah Adit. Nah, oleh sebab itu, dengan materi ini mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk sahabat masjid di rumah untuk merubah habit, untuk merubah kebiasaan yang tadinya mungkin kurang baik menjadi lebih baik ya. Itulah fungsinya untuk belajar ya, untuk memperbaiki diri ya. Nah, selanjutnya masa depan tidak datang dengan sendirinya, ia dijemput oleh mereka yang bersiap hari ini. Nah, ini saya mengutip salah satu kata motivasi, masa depan tidak datang dengan sendirinya. Jadi perlu dipersiapkan. Nggak mungkin masa depan itu datang sendirinya gitu. Jadi harus dijemput, harus dipersiapkan dari sekarang. Makanya
terutama untuk sahabat masjid yang sekarang usia sekolah mungkin mau lulus SMA, SMK, ini harus dipersiapkan kita itu ke depan mau seperti apa. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak dipersiapkan dari sekarang, nanti tiba-tiba kita lulus, kita bingung. Kehilangan arah gitu. Makanya sahabat masjid harus punya planning gitu untuk nanti ketika sudah lulus dari sekolah itu mau ke mana gitu. Karena untuk menjemput masa depan kita, gitu. Benar ya, Ayah? Betul. Adit sudah punya planning? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau sudah punya planning ini bisa terwujud planningnya, ya. Jadi masa depan itu tidak datang sendiri, itu perlu dijemput. Nah, dijemputnya dengan apa? Dengan membentuk planning, gitu. Selanjutnya, saya bertanya nih kepada Adit pribadi, apakah kita sudah menjadi pemuda yang layak untuk menjemput masa depan? Kira-kira Adit? Menurut Adit sendiri coba. Layak lah, karena ini saatnya gitu. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi? Gitu. Ya. Nah, mungkin sahabat masih di rumah pasti kebingungan juga ya dengan jawabannya apa gitu. Yaitu karena kalau kita kebingungan berarti kita belum tahu gitu. Bahwasanya kita tuh masih gini-gini aja gitu pemudanya. Nah, perlu nanti kita akan bahas bagaimana cara untuk menjadi pemuda yang berkualitas ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua nih Adit. Boleh. Ataukah kita mau jadi penonton aja nih pemudanya? Enggak lah. Enggak mau lah. Ya, kita menjadi pemuda itu harus menjadi action ya, harus menjadi pelaku utama ya. Harus mengambil peran, jangan sampai menjadi penonton. Nah, selanjutnya menjadi pemuda yang berkualitas itu bukan berarti kita harus sempurna. Betul. Tanpa celah, artinya tanpa kesalahan. Ya, menjadi pemuda yang berkualitas itu tentunya pasti banyak salah. Banyak kekurangan. Ya, tapi bagaimana caranya kita mengcombine kekurangan tersebut menjadi kekuatan kita loh, menjadi nilai lebih, value lebih. Betul. Nah, itu ya. Nah, ada beberapa cara Adit, saya sudah menyiapkan, saya merangkum dalam 5S. 5S. Nah, 5S itu yang pertama adalah spiritual. Jadi pemuda yang ingin menjadi pemuda yang berkualitas itu harus mempunyai spiritual, Adit. Kenapa spiritual menjadi poin utama? Ya pondasinya kan agama. Iya. Kita percuma menjadi orang yang sukses tapi agama kita kurang. Nantinya kita akan salah menggunakan kekayaan kita. Tapi dengan kita mempunyai pondasi yang kuat, insya Allah nanti ketika kita misalnya menjadi orang kaya, ya kita bisa mengoptimalkan gitu untuk kekayaan kita berdasarkan agama. Ya, jadi sahabat masjid yang pertama itu pondasinya adalah agama. Jadi kalau sahabat masjid mau menjadi pemuda yang berkualitas, maka agamanya harus diutamakan. Minimalnya apa Adit? Minimalnya sholat 5 waktunya, berbuat bakti, ya, kemudian menjalankan aktivitas berdasarkan syariat Islam, menjauhi dari hal-hal yang istilahnya Allah larang gitu ya. Jadi yang pertama adalah spiritual ya, itu menjadi poin utama. Selanjutnya S yang kedua Adit itu adalah smart. Smart. Artinya adalah pintar. Di sini pintar bukan pintar dalam pengetahuan, bukan. Artinya pintar dalam mengambil peluang. Satu, mengambil peluang, yang kedua dibarengi dengan pengetahuan yang luas. Jadi dua ya Adit, smart di sini saya mungkin maksudnya adalah satu pintar mengambil peluang, yang kedua adalah pintar dalam pengetahuan. Karena kita nggak bisa aja, karena peluang itu harus berdasarkan riset juga. Riset itu berarti harus butuh pengetahuan, benar nggak? Nah, jadi dua kunci ini bisa mewujudkan smart ya. Yang pertama mengambil peluang, yang kedua adalah pengetahuan ya. Ini harus berbarengan, nggak bisa dipisahkan ya. Kalau hanya peluang tanpa dibarengi dengan kepintaran kayaknya nggak akan bisa deh ya. Jadi harus dibarengi dengan pengetahuan. Kemudian yang ketiga Adit, S yang ketiga itu adalah santun dan beradab. Nah, ini yang krisis di Indonesia nih, krisis adab ya. Bahwasanya banyak pemuda di kita khususnya ini banyak
yang tidak memiliki sopan santun. Betul. Jadi tidak bisa membedakan mana bahasa ke yang lebih tua, mana bahasa yang ke sesama, mana bahasa yang ke lebih yang muda. Betul. Ini yang sudah menjadi PR kita bersama gitu. Jadi sahabat masjid di rumah kalau mau menjadi pemuda yang berkualitas ya harus punya adab toh. Ya, betul. Ya. Harus sopan. Iya, karena orang beradab itu lebih baik gitu. Karena semua itu diukur dari adab. Percuma kita pintar, percuma kita sukses kalau tidak punya adab. Ya, menjadi poin utama adab selain agama gitu. Jadi sahabat masjid harus belajar bagaimana caranya untuk belajar memperbaiki adab. Ya, terutama ya adab kepada yang lebih tua lah, itu ya. Itu yang sangat ironi. Kemudian sopan santunnya kadang-kadang dulu mah Indonesia itu terkenal dengan bangsa yang ramah, ya. Betul. Nah, sekarang juga sudah mulai hilang itu untuk bangsa yang ramah. Karena kenapa? Banyak yang lagi sholat ibadah, ada yang menggunakan knalpot bisik. Itu kan salah satu tidak toleransi, Betul. ya. Artinya tidak beradab juga. Nah, ini yang hilang, yang harus kita tumbuhkan kembali di negara kita agar pemuda-pemuda Indonesia ini menjadi pemuda yang berkualitas gitu. Kemudian yang keempat itu seorang pemuda harus bisa mencari solusi dari problemnya. Berarti ya, tempat solusi. Solusi tentunya. Karena kalau misalnya kita punya problem, yang dituntutnya adalah solusi. Adit. Bukan kita berpacu terus di dalam lingkaran problem. Karena problem itu kalau dibiarkan bukan selesai. Ya. Jadi gimana caranya lingkaran problem ini harus dicari solusi. Nah, tentunya ini juga perlu keahlian. Karena perlu adanya kita sering problem solving gitu. Karena kalau kita nggak sering problem solving, ya bisa jadi kita bisa menyelesaikan permasalahan, tapi hanya pas itunya aja loh. Jadi nggak sampai tuntas. Benar nggak? Ya. Nah, jadi kita gimana caranya supaya bisa maksimal. Kemudian yang kelima itu adalah yang kelima adalah solid dan bisa berkolaborasi. Solid. Iya, jadi pemuda itu harus bisa berkolaborasi. Artinya harus memiliki jiwa sosial. Iya, jadi percuma kita misalnya bisa berkembang sendiri tanpa mengajak orang lain, itu bagi saya percuma, Adit. Ya. Jadi gimana caranya kita bisa misalnya punya keahlian, ini bisa berkolaborasi untuk mengembangkan keahlian kita yang bisa menjadi lebih bermanfaat. Itu ya. Jadi sahabat masjid, ada 5S untuk mewujudkan pemuda yang berkualitas. S pertama adalah spiritual, S kedua adalah smart, S yang ketiga adalah santun, S yang keempat adalah solusi, S yang kelima adalah solid dan bisa berkolaborasi. Ya, itu mungkin Adit untuk sedikit sharing season tentang bagaimana cara mewujudkan pemuda yang berkualitas. Tentunya sahabat masih di rumah, pasti saya yakin ingin menjadi pemuda yang berkualitas. Mudah-mudahan dengan saya memberikan sharing season tentang cara untuk menjadi pemuda berkualitas, sahabat masjid bisa bertahap, step by step belajar untuk memperbaiki diri. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Aris yang sudah memberikan sedikit sharing season lah ya. Berarti sahabat masjid itulah mungkin pemaparan bagaimana mungkin caranya menjadi pemuda yang berkualitas. Tadi dari Aris disampaikan ada 5S, spiritual, smart, santun, solusi dan solid ya, terutama. Mungkin itu adalah 5 kuncinya. Sahabat masjid, jangan kemana-mana karena yang setelah yang satu ini kita akan memasuki segmen komentar sahabat masjid. Bagi sahabat masjid yang memiliki pertanyaan mungkin yang akan ditanyakan kepada Aris, bisa langsung tulis di kolom komentar. Tentunya setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Ngolok Season 7. Baik sahabat masjid, kembali lagi di Ngolok Season 7. Oke, kali ini sahabat masjid kita sudah memasuki segmen kedua nih, yaitu segmen
komentar sahabat masjid. Oke, Aris, Iya. mungkin ini udah ada sekitar 2 pertanyaan nih dari sahabat masjid yang ingin bertanya ke A. Oke, mungkin bisa dijawab ya. Boleh. Untuk yang pertama nih, ada apa sih peran pemuda dalam masyarakat? Ya, silakan. Oke, baik. Apa sih peran pemuda di dalam masyarakat? Tentunya peran pemuda di dalam masyarakat itu sangat penting, A. Oke. Karena kenapa? Dengan adanya pemuda, ini kan menjadi menjadi the next penerus Generasi, gitu. ya. Ya, akan menjadi pemimpin selanjutnya. Ketika pemuda tidak dibiasakan dengan kehidupan masyarakat, maka nanti akan krisis leadershipnya gitu. Artinya apa? Tidak ada yang melanjutkan lagi. Jadi pemuda saat ini sangat penting untuk bagi masyarakat, mengambil peran di masyarakat. Contohnya apa? Ambil peran contoh, bisa aktif di dalam Karang Taruna, ya bisa aktif di remaja masjid, gitu kan. Kemudian bisa aktif di organisasi sosial. Itu kan salah satu langkah untuk mempersiapkan pemimpin selanjutnya, artinya itu. Terus yang kedua, peran pemuda itu adalah untuk stabilitas. Artinya apa? Karena kan di dalam masyarakat itu banyak ya, ada orang tua, ada yang dewasa, kemudian ada anak-anak, ada anak kecil, ada pemuda, ada remaja. Ini kan bisa menjadi penyeimbang, ya. Karena kan pemuda itu kan artinya akan menuju dewasa, gitu kan. Ada transisi dari remaja ke dewasa. Itu artinya ya supaya ada stabilisasi gitu. Kemudian yang ketiga, peran pemuda dalam masyarakat itu adalah untuk supaya lebih cepat gitu, agar biasanya kan kalau pemuda mah tenaganya masih kuat, ya kemudian semangatnya juga masih menggelora gitu ya, sehingga program apapun kalau disupport oleh pemuda biasanya akan maksimal. Gitu. Karena apa? Karena kita biasanya masih excited gitu. Itu ada 3 peran sih kalau menurut saya pribadi. Masih banyak peran yang lain sebenarnya, cuman saya mengambil 3 inti peran dari masyarakat bagi pemuda. Gitu ya. Tadi ada 3 ya, sahabat masjid. Mungkin langsung yang kedua ya. Boleh. Ada nih. Mengapa karakter penting bagi generasi muda? Nah, ini juga sangat penting lagi sebenarnya. Pertanyaan pertama dan kedua ini masih mirip-mirip ya. Nah, jadi karakter ini berhubungan dengan integritas dari seorang pemuda itu. Nah, jadi integritas itu lebih ke kepercayaan. Jadi kita itu memiliki kepercayaan apa sih buat masyarakat gitu. Nah, ini sangat penting karena apa? Karena ini berhubungan dengan integritas kita. Jadi kualitas kita itu dilihat dari sini loh, dari karakter kita. Jadi karakter itu lebih ke integritas, ke sikap kita gitu. Nah, jadi ketika nanti kita misalnya melakukan tadi 5 poin dari 5S tersebut, itu akan tercipta karakternya atau integritasnya sendiri gitu. Jadi ini saling berhubungan satu sama lain. Yang tadi 5 itu adalah stepnya, ya. Kemudian integritas itu hasilnya, nah berkualitas itu adalah tujuannya. Jadi ini saling berhubungan gitu. Itu mungkin jadi sangat penting ya karakter itu berhubungan dengan integritas dari seorang pemuda. Gitu. Berarti tadi ya sangat penting lah intinya mah karakter itu, karena bisa dicapai dengan 5 cara berarti ya. Yang pertama tadi ada spiritual, smart, solusi, santun, solusi, dan solid. Terus kemudian untuk menciptakan integritas itu teh. Terus kemudian nanti tujuannya ke berkualitas. Gitu. Itu mungkin sahabat masjid, itulah untuk segmen koma. Selanjutnya nanti di segmen ketiga akan ada kesimpulan dari saya dan juga akan ada quote of the day ini dari Aris untuk menutup episode ngolak kita sore hari ini. Baik sahabat masjid, jangan kemana-mana, tetap di ngolak season 7.
Baik sahabat masjid, kembali lagi di Ngolak season 7. Oke, tak terasa ya, kita udah memasuki ke segmen terakhir nih, segmen penutup episode Ngolak sore hari ini. Oke, sahabat masjid, di segmen ketiga itu adalah kesimpulan dari saya. Mungkin kesimpulan dari Adit ya, pemuda yang berkualitas itu sangat penting karena untuk menjaga kestabilan, pertama kestabilan dalam kehidupan karena ada anak-anak, remaja, pemuda, dan kemudian ke dewasa. Karena pemuda ini adalah masa transisi dari remaja menuju dewasa. Maka dari itu di sesi transisi ini kita harus menyiapkan plan dan proses yang baik tentunya agar menjadi muda yang sukses. Kemudian ada 5 cara juga bagaimana caranya. Yang pertama yaitu dengan melatih atau memahami spiritual kita, keagamaan. Kemudian ada smart juga, yaitu smart dalam mencari peluang dan juga dalam pengetahuannya. Kemudian yang ketiga ada santun, sopan ya, tentunya ini sangat penting agar nanti ketika kita terjun kembali ke masyarakat kita memiliki adab yang bagus, yang baik, yang sopan kepada orang tua dan juga ke bawahnya juga. Kemudian yang keempat juga ada solusi. Bagaimana nih nanti pemuda juga harus bisa menyelesaikan masalah, agar tidak ya meliuk-liuk saja di situ di masalahnya, harus bisa mencari problem solving atau inti dari masalahnya. Kemudian yang kelima itu ada solid ya, artinya kita harus bisa berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang sama gitu. Mungkin kesimpulan dari Adit gitu. Mungkin selanjutnya quotes of the day dari mungkin bisa langsung ke sahabat masjid. Ya, mungkin untuk kesimpulan di segmen ini, saya menggarisbawahi bahwasannya menjadi berkualitas itu adalah pilihan A. Jadi kita itu tergantung kitanya ya, maksudnya ke personal masing-masing lagi, karena ini soal pilihan. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan gitu, karena ya namanya manusia ya beda-beda pemikiran. Nah, jadi saya garisbawahi bahwasannya berkualitas adalah pilihan. Nah, contoh hal kecilnya, karena pemuda ini sudah ada sejak dulu pada saat masa kita sedang dijajah, ketika kita melawan penjajah. Kan itu kan ada salah satu bahasa yang dari presiden pertama kita, berikan aku 10 pemuda maka aku akan guncang dunia. Nah ini tuh bukan hanya bualan saja, ya. Jadi di dalam prosesnya itu kan ada panitia 9 ya, ditambah dengan Soekarno 1 orang, itu ada 10 pemuda ya yang memikirkan bagaimana masa depan Indonesia gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya mereka bisa melakukan perubahan yang sangat luar biasa, yang tadinya kita dijajah menjadi negara yang merdeka. Jadi sudah ada sejarahnya bahwasanya pemuda ini adalah ya hal yang sangat penting di dalam negara kita. Gitu. Jadi nggak bisa kita bahwasanya pemuda Indonesia itu jangan berkualitas, nggak bisa. Pemuda Indonesia itu harusnya berkualitas. Kalau sekarang itu berarti lebih berkualitasnya dalam apa? Dalam mungkin bersaing ya, karena kan dengan adanya era globalisasi ini lebih memudahkan orang luar masuk ke kita. Kalau kitanya tidak punya value ya maka kita nggak akan dilihat oleh orang lain gitu. Makanya ini menjadi pilihan menjadi berkualitas itu. Tapi mudah-mudahan sahabat masjid dan pemuda-pemuda yang ada di Indonesia ini bisa menjadi pemuda yang berkualitas. Agar apa? Agar bisa mencerminkan citra bangsa Indonesia, bahwasanya bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, dan bangsa yang bisa bersaing. Selanjutnya untuk ya quotes of the day-nya ya tadi saya lebih ke 10 pemuda. Maksudnya pemuda hari ini menentukan masa depan. Nah, itu mungkin untuk quotes of the day-nya. Jadi pemuda hari ini menentukan masa depan. Jadi teman-teman, itulah quotes of the day pada season hari ini. Mari kita buktikan bahwa pemuda Indonesia bukan hanya mahir di medsos saja, tapi juga tangguh di dunia nyata. Jangan hanya bermimpi untuk sukses,
tapi bangunlah dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Terima kasih dari saya cukup. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik sahabat masjid, itulah mungkin quotes of the day dari Pak Aris. Mungkin sedikit tambahan dari saya mungkin untuk tentunya untuk jadi berkualitas kita itu harus tetap berdoa. Jadi doakan usahamu, usahakan doamu. Oke, itu saya sedikit dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan vlog setiap hari Rabu, Jumat, dan juga Minggu.